Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinal Hamzah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 kelas B. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi jenis-jenis cedera dalam olahraga dan cara mengatasinya. Tapi sebelum ke pembahasan materi, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Ada beberapa hal pentingnya menyusun RPP. Yang pertama, pembelajaran lebih sistematis. Yang kedua, memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga, memudahkan penyampaian materi. Yang keempat, mengatur pola pembelajaran. Dan yang kelima, menghemat waktu dan tenaga. Terkait kurikulum KTSP, RPP merupakan komponen penting dari KTSP yang pengembangannya harus dilakukan secara profesional. Tugas guru yang paling utama terkait dengan RPP berbasis KTSP adalah menjabarkan silabus ke dalam RPP yang lebih operasional dan rinci, serta siap dijadikan pedoman atau skenario dalam pembelajaran. Umumnya, RPP yang dipakai sekarang adalah RPP 1 lembar. RPP 1 lembar yang dicanangkan pemerintah memberikan keleluasaan dan efektivitas kepada guru untuk membuat RPP 1 lembar, dan ketika desain RPP itu diterapkan dalam pembelajaran akan semakin maksimal karena esensi RPP 1 lembar itu tidak mengurangi komponen-komponen penting dalam penyusunan RPP. Hal ini merujuk pada surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi sebelum dipakainya RPP 1 lembar, dulu para pengajar atau guru menggunakan RPP kurikulum KTSP. Adapun kelebihan dan kekurangan kedua RPP ini antara lain. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan RPP KTSP. Kelebihannya yaitu RPP KTSP rencana pelaksanaan pembelajaran lebih detail dan terstruktur. Dan kekurangannya yaitu guru merasa kerepotan mengenai masalah administrasi karena harus membuat RPP yang banyak lembar dan itu memakan waktu. Maka dari itu timbullah surat edaran mengenai RPP 1 lembar. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan RPP 1 lembar yang dipakai sekarang. Apa saja kelebihan RPP 1 lembar? Saya berpendapat bahwa kelebihan RPP 1 lembar dapat membebaskan beban guru dari belenggu administrasi yang selama ini guru membutuhkan banyak waktu untuk persiapan, sehingga guru mempunyai waktu lebih untuk memaksimalkannya dalam bentuk aplikasi proses pelaksanaan dalam kelas yang lebih maksimal. Adapun kekurangan RPP 1 lembar yaitu dikhawatirkan terlalu banyak format RPP yang berbeda antara satu guru dengan guru yang lainnya. Karena masing-masing guru mungkin mempunyai format berbeda-beda, sehingga kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau juga mungkin pihak-pihak lain merasa kesulitan dalam mengevaluasi karena format RPP guru yang berbeda-beda. Itu tadi kelemahan dan kekurangan RPP dari kedua RPP. Kemudian langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, menyiapkan bahan pembelajaran. Yang kedua, membuat kerangka RPP. Yang ketiga, mengisi kerangka RPP. Dan yang tidak boleh dilupakan dalam menyusun RPP 1 lembar harus memperhatikan ketiga komponen inti RPP, meliputi
Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan. Dan yang ketiga, penilaian pembelajaran atau asesmen. Itulah penjelasan singkat mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ya, anak-anak, materi kita hari ini yaitu jenis-jenis cedera dalam aktivitas olahraga dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi sebelum kita ke inti materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Doa dimulai. Oke, selesai. Sekarang Bapak akan mengabsen. Ada yang tidak hadir? Oh, ya, hadir semua ya. Baik kalau begitu anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah siswa mendengarkan materi jenis-jenis cedera dan cara mengatasinya, siswa dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari cara mengatasi cedera saat beraktivitas atau berolahraga dalam kegiatannya sehari-hari. Sebelum masuk ke jenis-jenis cedera, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu cedera. Ada yang tahu anak-anak apa itu cedera? Oke, kalau begitu Pak Guru yang akan jelaskan. Cedera atau trauma adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak dapat berfungsi dengan baik pada otot, tendon, ligamen, persendian maupun tulang akibat aktivitas gerak yang berlebihan atau kecelakaan. Jenis-jenis cedera dalam aktivitas olahraga atau fisik ada 4. Yang pertama, memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Adapun cara untuk menanggulangi memar yaitu kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12 sampai 24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Yang kedua, cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Cara penanggulangan cedera otot yaitu dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. Selain itu, ada juga namanya cedera kram otot. Penyebab kram adalah kelelahan, kurangnya pemanasan dalam dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot menyebabkan rasa nyeri. Penanggulangan cedera kram otot adalah dengan meluruskan bagian tubuh yang mengalami kram otot dan mengistirahatkannya beberapa saat. Yang ketiga, pendarahan. Saat beraktivitas atau berolahraga fisik, seorang dapat mengalami pendarahan. Biasanya hal ini disebabkan karena terjadi benturan yang keras. Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Adapun cara mengatasinya yaitu pendarahan hidung, dudukan penderita, jepit sedikit ke bawah tulang rawan. Jepit sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernafas melalui mulut.
Berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu. Pendarahan mulut, pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut. Korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani dokter gigi. Yang keempat, pingsan atau kehilangan kesadaran. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran, bersifat sementara dan singkat. Mengapa bisa pingsan? Ya, kenapa bisa pingsan? Ya, pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu lama, dan lapar. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pingsan. Apabila wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar. Letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban. Apabila korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak mengenai atau tidak menghalangi pernapasan. Dan apabila wajah orang yang pingsan memerah, sanggah kepalanya dengan bantal atau sesuatu. Tujuannya agar darah mengalir secara normal. Apabila pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendurkan. Ini dimaksudkan agar korban dapat bernapas dengan lega. Apabila korban sudah siuman, beri minuman air gula atau teh manis hangat. Apabila korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapat perawatan medis. Itulah tadi anak-anak penjelasan materi terkait jenis-jenis cedera dan cara mengatasinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak persilakan. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Kalau begitu, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mempraktikkan cara mengatasi cedera sesuai penjelasan Bapak tadi. Kalau begitu, kita tutup dengan membaca doa bersama. Doa dimulai. Amin. Selesai. Maka dari itu, Bapak ucapkan terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.